bawah bayang-bayang raksasa Gunung Gamalama yang puncaknya kerap berkalang awan, aroma cengkih yang terbakar matahari tropis memenuhi udara Ternate. Udara pagi itu terasa berat, bukan oleh mendung, melainkan oleh ketegangan yang telah memuncak selama bertahun-tahun. Hari itu, di tahun 1575, Sultan Babullah sang penakluk 72 pulau berdiri tegak di puncak benteng batu yang kokoh. Angin laut mengibarkan jubahnya saat matanya yang tajam menatap lurus ke arah Laut Maluku yang berkilauan. Di sampingnya, seorang penasihat istana bertubuh sepuh membungkuk dengan takzim, membawa kabar yang telah dinantikan oleh seluruh rakyat kepulauan. Ampun tuanku, yang mulia di Pertuan Agung, benteng Nostra Senhora da Rosario telah sepenuhnya lumpuh. Portugis akhirnya menyerah. Setelah pengepungan panjang ini, mereka memohon dengan sangat agar diizinkan pergi hidup-hidup dari bumi Maluku. Biarkan mereka pergi. Kita bukan bangsa pembantai yang haus darah. Biarkan mereka berlayar kembali ke laut asal mereka. Bawa rasa malu. Maluku adalah tanah merdeka. Katakan pada mereka, cengkih dan pala yang tumbuh di rahim bumi ini adalah milik rakyat kita. Diperas keringat leluhur kita dan bukan untuk memperkaya raja-raja nun jauh di Eropa. Di istana Tidore yang megah, aroma kemenyan dan gaharu beradu dengan udara laut yang asin. Sang Sultan Tidore duduk di atas singgasananya mengamati sekutu barunya. Seorang perwira Spanyol berpakaian zirah berkilau yang berdiri dengan gestur tubuh yang tampak hormat, namun menyembunyikan keangkuhan. Sultan! Ternate telah berhasil mengusir Portugis. Kekuatan mereka kini terbendung. Jika dibiarkan, mereka akan menjadi terlalu kuat dan akan menelan kerajaan Anda. Namun, Spanyol ada di sini untuk Anda. Jika Anda sudi memberi kami hak monopoli eksekutif atas seluruh perdagangan pala di Tidore, kami akan mengerahkan armada terkuat kami. Kami pastikan Ternate tidak akan pernah berjanji menyentuh sejengkal pun wilayah Anda. Kalian menghindari kami adalah bangsawan lemah yang membutuhkan perlindungan asing. Adalah saudara kami, mereka adalah darah daging kami sekaligus saingan terbaik. Kami sejak zaman leluhur, jika kami bertarung dengan adat dan kehormatan laki-laki kepulauan, bukan dengan cara menjadi budak di tanah sendiri. Demi memohon bantuan bangsawan asing sampai menerima pewarisan kalau kami tidak dijual dengan sebuah harga diri. Namun, roda waktu berputar kejam dan mengubah segalanya. Abad berganti menjadi abad ke-17 yang kelam. Bangsa Eropa yang baru telah datang membawa bendera yang berbeda, VOC. Mereka datang tidak hanya membawa mesu dan meriam yang lebih besar, tetapi juga taktik yang jauh lebih licik, selembar kertas bertinta hitam yang mereka sebut perjanjian damai. Di dalam ruang istana Ternate yang kini tampak redup kejayaannya, kegagahan masa lalu Sultan Baabullah seolah menguap dari dinding-dinding batu yang mulai berlumut. Sultan Sibori yang kini terkepung oleh kekuatan militer dan intrik politik duduk dengan bahu merosot. Di hadapannya, seorang pejabat VOC bertopi tinggi menyodorkan selembar kertas perjanjian dengan senyum yang kaku. Tanda tangani ini, Sultan, atau armada kami yang berada di pelabuhan akan meratakan kota ini. Kami akan membakar seluruh kebun cangkih hingga menjadi abu, dan kami akan menurunkan Anda dari tahta ini tanpa belas kasihan. Kalian datang sebagai tamu lalu merebut tanah kami. Kalian membatasi perahu-perahu kami untuk berlayar, melarang kami berdagang dengan sesama saudara kami. Dan sekarang kalian bahkan ingin mengatur siapa yang berhak memimpin rakyat kami. Ini bukan masalah pribadi, Sultan. Ini adalah bisnis. Di dunia kami, keuntungan adalah segalanya. Pilihannya sederhana: patuh dan tetap menjadi raja boneka, atau hancur bersama seluruh pulau ini.
Dengan berat hati yang teramat sangat dan air mata yang sekuat tenaga ditahan agar tidak jatuh di hadapan musuh, pena bulu ayam itu pun dicelupkan ke dalam tinta dengan tangan yang gemetar. Sebaris tanda tangan digoreskan. Perjanjian Juli 1683 yang terkutuk itu akhirnya ditandatangani, merenggut kedaulatan Ternate secara de jure. Malapetaka yang sama tidak butuh waktu lama untuk menyeberang. Di tempat lain, Tidore yang sempat bertahan kokoh perlahan-lahan mulai runtuh dan terkoyak oleh tekanan ekonomi serta militer yang serupa, terutama setelah wafatnya para pemimpin besar mereka yang berjiwa patriot. Dua raksasa rempah dunia, dua kerajaan maritim yang pernah menggetarkan samudera dan mendikte pasar Eropa, akhirnya harus bertekuk lutut. Tragisnya, mereka tumbang bukan karena prajurit mereka kehilangan keberanian di medan laga, melainkan karena mereka terjerat dalam jebakan adu domba yang rapi, tidak kompakan antar saudara, dan keserakahan tanpa batas dari kongsi dagang asing. Nusantara pun memasuki malamnya yang panjang.